Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Namun saya tidak perlu meminta Anda untuk subscribe atau membunyikan lonceng notifikasi, karena tujuan saya membuat video ini hanya sekedar untuk berbagi sebuah informasi yang menurut saya itu penting untuk diketahui oleh teman-teman pegiat media sosial dari Sabang sampai Merauke. Selain bermaksud untuk membagikan informasi yang menurut saya penting, saya juga mengajak teman-teman pegiat media sosial untuk berdiskusi meskipun tidak secara interaktif terjalin antara Anda dengan saya ketika saya membuat video ini, tapi minimal nanti komentar-komentar Anda bisa Anda tinggalkan di kolom komentar biar saya bisa tahu seperti apa perspektif Anda, apakah itu nanti bisa searah dengan saya atau berbeda dengan saya. Minimal ketika berbeda dengan saya bisa jadi mengetahui bahwa ternyata beragam ketika kita memandang suatu persoalan. Perihal masalah dan informasi yang ingin saya bagikan dan masalahnya yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman pegiat media sosial, mungkin terlebih dahulu saya ingin men-sharing pengalaman saya terkait dengan apa yang baru saya alami di hari tadi, tepatnya di tanggal 31 Agustus tahun 2022 ketika hendak melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju kota Bandung yang pada akhirnya batal. Berikut saya berikan informasinya dalam cuplikan siaran saya pada sore hari tadi. Ini sekarang aku udah di lokasi dekat stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta, dan biasanya di sini menjadi tempat pelayanan untuk rapid test antigen bagi para penumpang yang telah melakukan pembelian tiket kereta api. Namun, ternyata teman-teman, untuk saat ini dan seterusnya, terhitung dari mulai tanggal 30 Agustus kemarin, untuk persyaratan naik kereta api antar kota itu yang biasanya bisa kita gunakan meskipun belum vaksin booster, tetap bisa berangkat dengan melampirkan surat keterangan negatif hasil rapid test antigen atau PCR. Namun untuk sekarang tidak lagi bisa, teman-teman. Dan hari ini saya gagal berangkat. Kenapa gagal berangkat? Karena saya belum divaksin booster, dan aturan ini tentunya sangat membuat beberapa penumpang termasuk saya merasa sangat dirugikan dengan kemunculan ini kita lagi dalam proses pengambilan kembali dana karena emang nggak bisa berangkat. Jadi sayang sekali buat teman-teman yang memang buru-buru, misalnya ada agenda untuk besok wisuda atau orang tua yang sakit atau istri mau melahirkan, nggak bisa tetap berangkat. Aturannya harus tetap di booster. Saya termasuk dengan beberapa penumpang lain yang bernasib sama. Tadi sempat ngobrol juga sama mereka dan ternyata sama masalahnya. Ketika tidak bisa berangkat itu dibatasi sama ketentuan yang diatur dalam surat edaran terbaru tersebut. Nah, saya secara pribadi ya sebenarnya saya melakukan pemesanan tiket kereta api itu pada tanggal 29 dan aturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 30 dan saya akan melakukan perjalanan pada tanggal 31. Sudah tentu saya melakukan perjalanan di waktu aturan tersebut sudah mulai diberlakukan. Namun kenapa saya sudah tahu bahwa aturan tersebut akan diberlakukan sehari sebelum saya melakukan perjalanan, tapi saya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam aturan atau surat edaran tersebut, karena saya melihat bahwa saya setelah membaca, saya setelah melakukan penelaahan, saya merasa bahwa aturan ini sebenarnya masih ada sisi celahnya, masih ada celahnya untuk mungkin bisa nanti dinegosiasikan atau didiskusikan dan memberikan sedikit pengaruh pemahaman saya kepada petugas terkait supaya mungkin saya bisa diloloskan dan melakukan perjalanan. Namun ternyata setelah saya melakukan negosiasi, melakukan diskusi dengan beberapa petugas yang bertugas di tempat, saya tetap saja tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan keluar kota. Nah, seperti itu. Jadi aturan tersebut mari akan kita coba telah satu persatu butirnya, atau surat edaran tersebut mari kita
coba bahas secara bersama-sama. Nanti saya harap teman-teman bisa berdiskusi dengan cara meninggalkan komentar. Kalau saya keliru, tolong diluruskan. Kalau saya misalnya informasi tersebut atau pemahaman saya sama dengan teman-teman semua, mungkin saya mendapat dukungan daripada teman-teman semua. Karena saya juga tahu bahwa seperti apa mungkin nanti teman-teman yang sepaham dengan saya, menurut apa yang saya telah tersebut, kita sepaham nih. Saya sadar bahwa itu tidak akan merubah segalanya, karena sekali lagi saya bukan apa-apa dan Anda teman-teman yang sepaham dengan saya juga bukan siapa-siapa gitu. Kita hanyalah orang kecil yang coba melihat sesuatu yang dipandang pemerintah dari sudut yang mungkin agak berbeda seperti itu. Jadi mari sama-sama kita lihat aturannya. Iya, ini adalah surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Surat edarannya nomor 24 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19. Jadi untuk link download aturan ini nanti secara lengkapnya bisa teman-teman temukan, nanti saya masukkan ke kolom deskripsi. Nah, sebagai sebuah informasi penting bahwa aturan ini merupakan penyempurnaan dari aturan perjalanan sebelumnya, di mana aturan perjalanan sebelumnya diatur dalam surat edaran nomor 23, sekarang udah nomor 24 ya. Dan kalau saya hitung sih perubahan surat edaran ini atau aturan ini tuh cuman terjadi sekitar 1 minggu lebih, nggak sampai 2 minggu udah terbit aturan baru. Nah, sekarang kita lihat poin-poin penting saja untuk kita bahas. Minimal kita tahu bahwa dalam aturan ini ada maksud dan tujuannya, pengertiannya, ruang lingkupnya, dasar hukumnya, kemudian protokol kesehatannya, dan segala macam persyaratan perjalanan. Nah, ini yang kemudian ingin saya bahas. Nah, sebagai sebuah informasi juga bahwa aturan ini yang berbeda dari aturan sebelumnya, bahwa kalau pada aturan sebelumnya atau surat edaran sebelumnya itu mengatur tentang perjalanan yang dilakukan baik itu transportasi darat, udara maupun laut, itu ketika kita hendak melakukan perjalanan, kita meskipun baru divaksin dosis 1 dan dosis 2, kita tetap dapat melakukan perjalanan dengan ketentuan lain. Kita harus menyertakan perjalanan kita itu dengan surat keterangan negatif hasil tes antigen maupun RT-PCR. Namun di dalam aturan yang baru ini tidak bisa. Jadi kita harus sudah divaksin booster atau vaksin ketiga. Jadi kalau teman-teman belum vaksin ketiga, artinya bahwa kita tidak bisa melakukan perjalanan. Dan itu yang saya alami pada sore hari tadi dan beberapa penumpang lainnya di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita telah untuk aturannya dari poin G aja, yaitu persyaratan perjalanan dalam negeri. Nanti kita telah satu-satu dan kita coba memberikan pendapat dan melihat sih kekurangan daripada poin-poin ini apa. Oke, sekarang kita masuk ke poin G ya, yang mengatur tentang persyaratan perjalanan dalam negeri. Untuk poin 1, setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, kalau ini sih oke-oke aja gitu. Kalau menurut saya oke-oke, kita harus patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun syarat dan ketentuan yang berlaku seperti apa juga? Mohon maaf, tidak bermaksud memprovokasi, hanya sekedar menyampaikan pendapat saya selaku warga negara yang baik dan mengambil hak saya untuk memberikan sedikit interpretasi terhadap kebijakan atau aturan yang kemudian diberlakukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Nah, untuk poin kedua, setiap PPDN pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Jadi setiap pelaku perjalanan dalam negeri itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, saya sendiri menggunakan itu. Saya sudah menggunakan itu. Namun teman-teman pegiat media sosial, coba deh teman-teman bayangkan kalau misalkan ada orang-orang tua atau yang agak yang tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih gaptek gitu loh untuk menggunakan fasilitas teknologi dan menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Apa yang bakal terjadi sama mereka nanti ketika persyaratan ini diwajibkan dan mereka tuh harus melakukan
perjalanan gitu, dan perjalanannya sendiri dilakukan, dan mereka nggak ngerti teknologi, mereka nggak ngerti aplikasi Peduli Lindungi, mereka nggak ngerti Play Store dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira bakal terjadi sama mereka nanti? Ya teman-teman nanti bisa memberikan jawabannya atau bisa memberikan komentar terhadap poin kedua itu di kolom komentar. Nah sekarang untuk poin yang ketiga. Nah ini ada poin ketiga, ini ada kurang lebih ada 5 poin. Untuk nomor 3 ada 5 poin. Yang pertama itu pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Jadi kalau usianya udah 18 tahun ke atas harus di booster, atau ya booster itu buat kita muter-muter juga ya gitu. Karena ya misalnya kita harus antri dulu, udah daftar hari ini misalnya mau melakukan perjalanan besok, ternyata jadwal untuk di booster itu baru bisa di boosternya di 3 hari atau 4 hari kemudian, itu juga menjadi sebuah persoalan. Jadi tidak apa-apa sih untuk misalnya kalau harus di booster, ya nggak apa-apa juga sih. Kan menurut pemerintah kan kalau di booster biar kita lebih aman gitu. Tapi itu menurut pemerintah. Benar nggak sih kalau misalnya di booster itu nanti kita udah nggak rentang lagi sama serangan COVID-19 itu loh. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya nanti bisa juga ditinggalkan di kolom komentar gitu. Nah, untuk yang berikut tadi, untuk yang 18 tahun ke atas ya harus sudah di booster. Sekarang yang poin B, pelaku perjalanan dalam negeri berstatus warga negara asing berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua. Jadi pelaku perjalanan dari luar negeri yang berusia 18 tahun ke atas yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri yang kita cintai ini, mereka itu cuman dipasang standarnya sampai ke vaksin kedua. Jadi meskipun mereka itu belum di booster layaknya kita warga negara Indonesia, tapi mereka masih tetap bisa melakukan perjalanan. Nah, sampai di sini muncul satu pertanyaan. Apakah karena itu menyangkut dengan kualitas vaksin, jenis vaksin yang diberlakukan di Indonesia, atau seperti apa? Saya juga tidak tahu. Kalau teman-teman yang tahu tolong mungkin bantu dijawab untuk kita semua. Tapi kalau teman-teman yang tidak tahu sama seperti saya, mungkin kita akan memiliki spekulasi yang berbeda. Apakah ini menyangkut tentang pilih kasih, atau mereka yang warga negara asing yang melakukan perjalanan itu dikhususkan atau diistimewakan, atau seperti apa? Saya juga kurang mengerti. Tapi ini perspektif saya yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lewat kolom komentar gitu. Nah, ini semakin menarik ketika kita masuk ke option C dari poin ketiga ini. Pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia 6 sampai 17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jadi ada semacam toleransi. Jadi kalau di usia 17 ke atas harus di booster. Kalau untuk usia 6 sampai 17 atau 17 ke bawah itu tidak wajib untuk di booster. Tapi diwajibkan harus sudah mengantongi vaksin dosis 2. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang masuk ke option D dari poin ketiga. Pelaku perjalanan dalam negeri yang disingkat PPDN dengan usia 6 sampai 17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. Wow, ini wow banget nih teman-teman. Kita coba memberikan sedikit interpretasi dan spekulasi liar lah gitu. Jadi kita bikin perbandingan dari poin C dan poin D ini. Anak-anak negeri kita itu harus wajib vaksin 2 dosis. Anak-anak dari luar negeri yang melakukan perjalanan di negeri kita ini, mereka itu tidak diwajibkan harus telah divaksin. Timbul pertanyaan negatif lagi nih dalam diri saya. Nanti teman-teman bantu jawab ya. Teman-teman bantu jawab. Kalaupun seperti itu, ini apakah menyangkut dengan daya tahan tubuh, sistem kekebalan atau sistem tubuh atau imunitas daripada anak-anak kita Indonesia itu yang tidak lebih baik dari anak-anak yang berasal dari luar negeri yang melakukan perjalanan di dalam negeri kita ini loh gitu. Karena apa ya, tujuan divaksin itu kan kita tahu sendiri,
biar tubuh kita itu memiliki semacam sistem kekebalan tubuh untuk tidak gampang dimasuki sama virus itu untuk mempengaruhi sel-sel tubuh kita dan menciptakan penyakit yang sangat berbahaya buat kita. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ternyata hasil kesimpulan saya ketika melihat perbandingan, ketika melihat dua option ini antara option C dan option D ini, kesimpulan saya adalah ternyata anak-anak kita itu diragukan sistem kekebalan tubuhnya sehingga mereka itu diwajibkan vaksin, melakukan perjalanan. Sementara anak-anak dari luar negeri itu mereka melakukan perjalanan tanpa ada persyaratan yang harus yang mengarah pada atau persyaratan yang menegaskan bahwa mereka juga harus divaksin layaknya anak-anak Indonesia. Ini sangat luar biasa loh teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada poin keempat dari surat edaran ini. Nah, ini yang sekaligus membuat saya itu melihat celahnya di sini. Akhirnya udah tahu bahwa ketentuannya itu harus di booster, tapi saya tidak melakukan booster karena saya lihat celahnya dari poin keempat surat edaran ini. Apa sih bunyinya? Jadi bunyinya gini teman-teman. Pelaku perjalanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam angka 3 tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Artinya kalau yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran poin ketiga itu tidak wajib menunjukkan RT-PCR sama antigen, berarti yang tidak memenuhi harus atau diwajibkan untuk menunjukkan RT-PCR atau antigen sebagai bukti melakukan perjalanan, sebagai bukti dinyatakan layak melakukan perjalanan. Namun sayang teman-teman, ternyata RT-PCR sama antigen itu juga sudah dihapus, dan itu bukti yang teman-teman lihat tadi ketika saya sampai ke lokasi RT-PCR sama antigen itu sudah tutup, ada tulisannya di situ sudah tidak lagi berlaku dan tidak lagi dibuka. Nah, ini yang membuat saya itu agak berpikir apakah logika saya yang keliru atau logika para pembuat aturan ini yang mungkin bisa dibilang keliru. Enggak juga sih, tapi mungkin ya nanti bisa dipikirkan kembali soal redaksi bahasa atau bisa diralat tentang struktur kalimatnya agar bisa konsisten antara poin ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ini loh, supaya nanti bisa konsisten, supaya nanti kayak artinya teman-teman seperti saya yang dari pendidikan aja memiliki kualifikasi pendidikan yang mungkin cukup. Bagaimana dengan orang yang kemudian cuman sekedar membaca gitu, cuman sekedar bisa membaca, bagaimana dia bisa memahami gitu. Jadi sekali lagi bunyi daripada poin keempat ini adalah pelaku perjalanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam angka 3 itu tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti yang tidak memenuhi syarat di poin 3 itu diwajibkan gitu. Tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau tes antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini sih masuk kewajiban karena mengingat kita ini di daerah di daerah Indonesia ini kita juga punya harapan supaya COVID-19 ini segera berakhir dan ya kita sebagai warga negara yang baik wajib menerapkan protokol gitu. Cuman protokol yang kemudian diterapkan tersebut tidak diikut dan membuat kita bingung dengan aturan yang kemudian tumpang tindih atau kontradiksi kayak gitu. Jadi yang menurut saya agak kontradiksi dari poin keempat ini juga yang membuat saya itu kayak udah tahu ini aturannya seperti ini, saya lihat celahnya di sini, saya tidak melakukan vaksin booster. Yang berikutnya ada ketentuan lain, ini mengatur tentang operator moda transportasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Ini kayaknya udah ada juga dalam aturan yang berlaku sebelumnya. Kemudian bagian penutup, dan aturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022. Jadi aturan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2002. Artinya bahwa aturan ini telah digodok dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022 dan mulai diberlakukan di Indonesia. Saya nggak tahu di wilayah lain di belahan, mungkin ya di daerah timur sana mungkin belum diterapkan. Tapi yang saya temukan itu di kota Yogyakarta sudah mulai diterapkan, dan itu sepengetahuan saya diterapkan sejak tanggal 30 Agustus. Dan sebenarnya aturan ini dari tanggal 25, tapi ya
saya yakin bahwa di luar sana, termasuk mungkin Anda, sahabat media sosial yang saat ini menonton video ini, juga merupakan kali pertamanya mengetahui bahwa oh ternyata udah ada aturan seperti ini. Itulah maksud saya untuk berbagi gitu. Jadi ini aturan ini ditetapkan Jakarta. Kemudian atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tertanda Letjen TNI Soeharyanto SOS MM. Ini aturan ini ya perkembangan selanjutnya dan disempurnakan konon katanya dari hasil keputusan rapat kabinet terbatas. Nggak tahu siapa orang-orang juga yang kemudian terlibat dalam rapat terbatas tersebut. Namun setidaknya ya harapan kita bersama selaku warga negara yang baik, termasuk saya secara pribadi, dan saya yakin teman-teman semua juga berharap bahwa pandemi ini bisa segera berakhir. Mungkin seperti itu teman-teman. Ya, mungkin demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Spekulasi dari saya mohon dimaafkan. Jika keliru tolong diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.